Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas soal TKP full penalaran kembali teman-teman. Kali ini kita bahas soal TKP full penalaran part 7. Oke, langsung kita bahas ke soalnya aja. Beberapa stasiun televisi terkenal menyiarkan berita yang cukup viral yang terjadi di salah satu kota di Jawa Tengah dan melibatkan satu keluarga meninggal dunia. Kompleksnya kasus tersebut membuat susah diketahui penyebabnya dan masih diselidiki oleh aparat penegak hukum. Tetapi banyak warga sekitar yang menduga bahwa keluarga tersebut seringkali melakukan hal-hal yang aneh dan cenderung melenceng dari ketentuan agama. Apabila Anda dalam hal ini adalah orang yang awam, apa sikap yang akan Anda lakukan? A. Membuat konten di TikTok atau media sosial lainnya yang belum bisa dipastikan kebenarannya dan hanya membuat netizen atau masyarakat luas berasumsi saja. Maaf, ini ada typo teman-teman, harusnya berasumsi. B. Tidak melakukan apapun karena takut menyinggung orang-orang yang berkepentingan. C. Bijaksana dalam bersikap, yakni dengan tidak melakukan spekulasi sebelum adanya konfirmasi dari pihak yang berwenang. D. Langsung mempercayai penyebab terjadinya kejadian tersebut karena banyaknya barang bukti yang mengarah pada dugaan tersebut. Atau E. Mengikuti penyelidikan dari pihak kepolisian sampai selesai. Oke teman-teman, bisa di pause dulu videonya untuk dikerjakan. Oke, langsung kita bahas opsinya satu persatu teman-teman. A. Membuat konten di TikTok atau media sosial lainnya yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Dari sini udah bisa terlihat teman-teman bahwa jawaban yang A kurang tepat. Yang B. Tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun juga kurang tepat teman-teman. C. Bijaksana dalam bersikap, yang dengan tidak melakukan spekulasi sebelum adanya konfirmasi dari pihak yang berwenang. Ini teman-teman, bisa kita simpan dulu tuh. Yang D. Langsung mempercayai penyebab kejadian tersebut karena banyaknya barang bukti yang mengarah pada dugaan tersebut. Ini juga langsung mempercayai kurang tepat teman-teman, tapi boleh kita simpan dulu. Untuk yang E. Mengikuti penyelidikan dari pihak kepolisian sampai selesai. Ini tepat, kita simpan dulu teman-teman. Oke, langsung kita ke pembahasannya teman-teman. Soal ini termasuk soal anti radikalisme teman. Ketika kita melihat berita yang viral tetapi belum bisa dipastikan kebenarannya, maka sebaiknya adalah tidak menggiring opini kepada hal-hal tertentu dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang, yakni kepolisian. Jadi jawabannya yang C teman-teman, bijaksana dalam bersikap, yakni dengan tidak melakukan spekulasi sebelum adanya konfirmasi dari pihak yang berwenang. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B 4, opsi C 5, opsi D 1, dan opsi E 3 teman-teman. Oke, next kita ke soal berikutnya. Pada tahun 2012 kita sempat dihebohkan dengan berita agama, yakni pada tahun tersebut akan terjadi kiamat teman-teman. Dalam mendengar dan menanggapi hal tersebut, apa sikap yang akan Anda lakukan? A. Ikut berkomentar di media sosial dan mengedukasi netizen untuk tidak mudah percaya karena kiamat adalah sepenuhnya kehendak Tuhan dan manusia tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. B. Mengabaikan berita tersebut karena sudah pasti hoax tanpa ingin berkomentar lebih jauh. C. Tidak mempercayai dan berusaha berpegang penuh pada kepercayaan yang ada di dalam agama. D. Langsung mempercayai berita tersebut dan membagikannya ke dalam grup yang dimiliki. Atau E. Merasa sangat panik karena kiamat akan segera terjadi. Oke, kita bisa kerjakan dulu teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan dulu video ini dengan cara di pause. Oke, kita cek satu-satu opsinya teman-teman. Untuk A. Ikut berkomentar di sosial media dan mengedukasi netizen. Ini bisa kita simpan dulu teman-teman. Untuk yang B, mengabaikan berita tersebut, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Yang C, tidak mempercayai dan berusaha berpegang penuh pada kepercayaan yang ada di dalam agama, kita simpan. Langsung percaya berita tersebut dan bagikannya ke grup yang dimiliki juga kurang tepat teman-teman. Yang E, merasa sangat panik karena kiamat akan segera terjadi, ini juga kurang tepat teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja teman-teman. Oke, ini termasuk soal anti radikalisme teman-teman. Apabila kita menemui seorang yang sudah menyimpang dari ajaran yang sudah Anda pahami, maka hal yang perlu dilakukan adalah tetap berpegang teguh dengan keyakinan dan berusaha tidak terpengaruh. Jadi jawabannya sih teman-teman, tidak mempercayai dan berusaha berpegang penuh pada kepercayaan yang ada di dalam agama. Untuk opsi A skornya 3 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 5, opsi D skornya 1, dan opsi E skornya 2 teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya teman-teman.
Di sekolah, Andi memiliki bestie yang bernama Jono. Jono tersebut memutuskan untuk memakai celana di bawah lutut karena video ceramah yang ditonton oleh Jono tersebut. Keputusan yang dibuat oleh Jono tersebut membuat teman-teman yang lain menganggap bahwa Jono radikal. Sebagai seorang bestie yang baik, apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Melaporkan teman-teman yang lain karena telah mengganggu bestie saya tersebut. B. Memberikan nasihat kepada teman-teman yang lain agar tidak menyindir dan menghargai keputusan Jono tersebut. C. Menyarankan Jono untuk tidak menggunakan pakaian tersebut ketika berada di sekolah. D. Bersikap tidak peduli kepada Jono karena takut dijauhi teman-teman yang lain. Atau E. Mengingatkan teman-teman yang lain untuk berhenti menyindir. Oke teman-teman, bisa dikerjakan dulu videonya dengan di pause. Untuk opsinya kita cek terlebih dahulu teman-teman. A. Melaporkan teman-teman yang lain karena telah mengganggu. Ini kurang tepat teman-teman. Yang B. Memberikan nasihat kepada teman-teman yang lain agar tidak menyindir dan menghargai keputusan Jono tersebut. Kita simpan dulu opsi B. C. Menyarankan Jono untuk tidak menggunakan pakaian tersebut ketika berada di sekolah. Kurang tepat teman-teman. Yang D. Bersikap tidak peduli kepada Jono karena takut dijauhi teman-teman yang lain. Ini juga kurang tepat. Atau mengingat teman-teman yang lain untuk berani menyindir. Kita simpan dulu teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan teman-teman. Soal ini termasuk ke dalam soal anti radikalisme lagi teman-teman. Ketika kita menghadapi situasi di mana teman kita dianggap menganut paham radikalisme, maka yang seharusnya kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada teman tersebut dengan memberikan pemahaman untuk saling menghargai keputusan. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Memberikan nasihat kepada teman-teman yang lain agar tidak menyindir dan menghargai keputusan Jono tersebut. Untuk opsi A skornya 3 teman-teman, opsi B skornya 5, opsi C skornya 2, opsi D skornya 1, dan opsi E skornya 4 teman-teman. Oke, next kita ke soal berikutnya. Septa adalah CEO di PT Mangunjaya Abadi. Di kantor Septa ada yang namanya program kerja untuk pergi ke beberapa tempat untuk melakukan kunjungan. Septa mengutus salah satu karyawannya yang bernama Dipta. Tetapi Dipta menolak karena beberapa hari kemudian ada perayaan keagamaan yang akan dilakukannya bersama keluarga. Sebagai pimpinan perusahaan, apa yang seharusnya Septa lakukan? A. Meminta karyawan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu baru merayakan hari rayanya. B. Tidak memberikan izin kepada karyawan tersebut karena lebih penting urusan kantor. C. Menunda pekerjaan yang akan dilakukan hingga karyawan tersebut kembali. D. Memberikan izin kepada karyawan tersebut untuk cuti hari raya. Atau E. Mencari karyawan lain untuk bisa ditugaskan. Silakan teman-teman bisa di pause dulu video untuk dikerjakan. Oke, kita cek opsinya satu persatu teman-teman. A. Meminta karyawan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu baru merayakan hari rayanya. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. B. Tidak memberikan izin kepada karyawan tersebut. Ini kurang tepat teman-teman. Yang C. Menunda pekerjaan yang akan dilakukan hingga karyawan tersebut kembali. Kita simpan dulu. Yang dia memberikan izin kepada karyawan tersebut untuk cuti hari raya. Kita simpan dulu teman-teman. Untuk E. Mencari karyawan lain untuk bisa ditugaskan. Kita simpan juga teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan. Soal ini juga termasuk soal anti radikalisme teman-teman. Septa sebagai pimpinan perusahaan seharusnya menunjukkan rasa toleransi dan empati ketika salah satu karyawannya yang bernama Dipta akan melakukan ibadah keagamaan bersama keluarga, serta tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan saja. Jadi jawabannya yang D teman-teman, memberikan izin kepada karyawan tersebut untuk cuti hari raya. Untuk opsi A skornya 2 teman-teman, opsi B skornya 1, opsi C skornya 3, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 4 teman-teman. Oke, kita sampai ke soal terakhir teman-teman. Risman dan Arsul adalah karyawan di PT sukses di usia muda. PT tersebut akan melakukan jajak pendapat bersama para karyawannya termasuk Risman dan Arsul. Dalam jajak pendapat tersebut, Risman menyampaikan pendapatnya bahwa pemberian upah karyawan sebaiknya didasarkan pada asal suku karyawan tersebut berasal. Sebagai sesama karyawan dan rekan kerja Risman di kantor, apa yang seharusnya akan Anda lakukan? A. Menunggu rekan kerja lainnya untuk menentang pendapat Risman. B. Saya akan memilih untuk diam saja karena malas untuk berdebat.
C menanggapi pendapat Risma dengan memberikan saran bahwa sebaiknya upah karyawan diberikan berdasarkan posisi dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang D menyampaikan pendapat bahwa pemberian upah tidak bisa hanya mengandalkan asal suku saja. Dan E menentang pendapat tersebut karena di luar Nurul dan tidak habis Fikri. Maaf nih teman-teman, ada typo. Oke, untuk opsinya kita cek teman-teman. Menunggu rekan kerja yang lainnya untuk menentang, ini kurang tepat teman-teman. Yang B saya akan memilih untuk diam saja karena malas untuk berdebat, ini juga kurang tepat. Yang C menanggapi pendapat Risma dengan memberikan saran bahwa sebaiknya upah karyawan diberikan berdasarkan posisi dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Ini bisa kita simpan dulu teman-teman. Yang D menyampaikan pendapat bahwa pemberian upah tidak bisa hanya mengandalkan asal suku saja. Ini kita simpan juga. Yang M menentang pendapat tersebut karena di luar Nurul dan tidak habis Fikri. Ini bahasa gaul sosmed teman-teman ya. Sorry teman. Oke, langsung kita ke pembahasan. Ini termasuk soal anti radikalisme lagi teman-teman. Mengedepankan golongan tertentu atau suku tertentu dalam menentukan sesuatu adalah salah satu contoh budaya radikalisme. Hal ini harus sebisa mungkin dihindari karena akan membatasi seorang untuk bisa mengembangkan potensinya. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Menanggapi pendapat Risma dengan memberikan saran bahwa sebaiknya upah karyawan diberikan berdasarkan posisi dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Untuk opsi A skor 2 teman-teman, opsi B skor 1, opsi C skor 5, opsi D skor 4, dan opsi E skor 3 teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan kita di TKP Full Penalaran Part 7. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.